berarti kita masuk ke Sunhawk game pertama. Game yang memulai pertandingan Super Sunday yang kedua. Selamat menyaksikan. Kalau kata Sanskoy live dari studio, literally karena tadi Sunhawk backgroundnya hijau, sama di sini juga. Itu dia. Dan apalagi Sunhawk background dari map ini adalah hijau. Kalau misalnya ngomongin salah satu faktor penentu pastinya Flypad, tapi kita bungkam dulu untuk dibahas di Sunhawk karena ini ya udahlah ya, kita akan tutup mata saja, akan coba untuk melihat tim-tim yang akan drop menuju ke arah posisi mereka masing-masing. Of course kita akan tetap melihat adanya Vampire menuju ke arah Ruins, Alter Ego menuju ke arah Pulau Alpha, nggak ada perbedaan. Dan Talon kemarin dapetin atau mengamankan bagian Ruins, kali ini mereka melipir lagi agak-agak ke final. Itu dia, tapi tentu di awal gue akan membahas dua tim dengan line up yang sangat-sangat dipertanyakan oleh banyak sekali masyarakat PUBG Mobile Indonesia. Yang pertama tentunya Bigetron, ternyata benar persiapan sepanjang group stage kemarin untuk bermain juga di Super Sunday. Leon Pang is playing. Gue melihat lapar juga, mungkin IGL kali ini tetap kepada Luxi. Karena gue melihat Genfos ternyata, Genfos yang dimainkan karena kemarin sudah dikatakan untuk IGL Bigetron di season kali ini ternyata kalau nggak Genfos itu Luxi. Makanya itu yang menjadi kesempatan dan ternyata ini line up yang kita ngelihat apakah berhasil atau tidak. Dan Talon, gue juga tidak melihat kembali lagi Red Face. Kemarin di last chance mereka bagus sekali, bahkan mengkali lipatkan poin mereka yang ada di group stage. Nah, ini apakah akan berlangsung dengan baik juga atau tidak karena zonanya tadi menuju ke arah bagian atas. Berarti dua tim yang tadi gua bahas ini tidak mudah untuk masuk bahkan ke playzone yang pertama, Dona. Betul, tapi yang intriguing dari pembahasan lu barusan adalah ngomongin soal Red Face. Kemarin juga sempat dibahas oleh Junior sedikit banyak ya, tipis-tipis saja pembahasannya ketika Red Face yang masuk di, kalau nggak salah di second half dari Last Chance itu sendiri. Nah, kemarin gue membuka topik di mana apakah menurut Junior masuknya Red Face dan juga permainan Red Face yang begitu menggelegar di at least di game-game terakhir tersebut dapetin poin-poin eliminasi yang cukup banyak itu karena memang udah securing posisi menuju atau slot menuju ke arah Super Sunday sehingga mereka udah nggak ada beban lagi sehingga ya udah Red Face in. Start lagi itu ya, dicoba mainkan lagi ya. Kalau misalnya dari lu gimana Jan? Gua rasa sebelum ke sana ya, pertama-tama kita harus ketahui bersama dulu menurut gue Yoru dan Red Face itu cukup mirip gitu loh. Dari cara permainannya, tipikalnya betul. Memang sangat mengunggulkan dari tim Talon untuk dua player ini dengan empower mereka gitu ya. Oleh karenanya mungkin itulah yang terjadi kenapa bisa ada pergantian. Tapi gue setuju banget karena Red Face sempat underperform, beberapa kali keculik di grup stage juga, bahkan membuat harus ke last chance gitu kan. Oleh karenanya dicoba line up baru, sudah cukup baik. Dan salah satu hal yang membuat seorang player itu kadang-kala bisa menjadi pede lagi adalah ketika timnya udah cukup secure. Jadi sekarang saatnya gue main all out juga bersama teman-teman gue. Nothing tulus itu dia. Dan memang butuh seperti itu untuk apa? Untuk kalaupun nanti ketika sekarang line up ini kan dipakai lagi nih Yoru main sama Excel kan di depan. Nanti butuh pergantian lagi Red Face, ya Red Face harus siap gitu loh. Dengan sudah diberi kesempatan di second half ya kemarin ya untuk last chance-nya. Iya, berarti ya memang akan dilihat saja lah ya nanti untuk hasil masing-masing line up ini. Dan kita berharap nanti akan membuka atau membawa cerita yang baru lagi untuk mereka semuanya ya Jan. Itu dia, tapi ini gue tadi ngebahas sedikit, ini udah hafal ini pergerakan dari tim Flash ya. Karena Flash biasanya memang akan cepat menyeberang ke arah bagian kanan atau sudah menyisakan satu orang di sana. Biar apa? Kalau berpindah ke Pulau Bravo udah ada orang, kalaupun tetap di Alpha mereka juga sudah ada orang gitu loh. Oleh karenanya ini dicari sepertinya oleh Acul dan kawan-kawan. 4 orang udah melihat di sana, tembakan ke arah bagian depan dan itu dia knockdown pertama yang terjadi di game kali ini didapatkan oleh seorang Acul dan menjadi eliminasi tanpa balas. Tim Flash kehilangan seorang Cornty di awal-awal permainan. Itu adalah salah satu pemain kunci dari mereka semuanya. Sebenarnya ini akan menjadi sesuatu yang disadvantage untuk tim Flash. Begitupun juga dengan tim FaZe Clan. Karena mereka kali ini bertemu dengan BTR. Tapi Trade Knock masih terjadi 1-1. Masih belum ada yang dieliminasi sama sekali. Baik dari FaZe Clan ataupun dari BTR. Nggak di revive juga, masih belum ada waktunya. Tapi Onzen sendirian aja di pergudangan. Akan coba untuk dicari oleh pemain-pemain dari BTR. Akan coba untuk welcome juga dengan sebuah granat, tapi pastinya granat dari Onzen terbatas, hanya tinggal 2 dan BTR lebih memilih untuk sedikit retreat. Gue punya pertanyaan besar sih, Genfos tadi udah dapat 1 knockdown, gue tau lah maksudnya untuk bisa melakukan regroup karena kawan-kawannya, tapi dengan jarak yang cukup jauh, nggak ada vision dari kawan-kawannya, membuka punggung, itu adalah fatality banget, apalagi
kita yang menonton aja hafal betul pergerakan FaZe Clan itu akan bergerak ke gudang, naik ke arah bagian atas lagi. Tailing mereka harusnya sudah mengerti banget gitu loh bagaimana permainan yang akan dilakukan. Bahkan revive tidak bisa dilakukan, Bigetron kehilangan satu player, ini impactnya besar sekali. Masih di early stage, apalagi mereka belum terlalu aman, masih di zona yang pertama juga. Satar untungnya, itu dia satu player yang sangat gue favoritkan. Dari Bigetron dapat satu knockdown, tapi masih ada 3 player lain dari FaZe Clan. Sedangkan 2 player lain dari BTR, ini belum mempunyai posisi enak istilahnya. Untuk melakukan backup atau agresif sekalian ke arah bagian dari FaZe Clan. Iya, following up-nya ini bakalan membutuhkan waktu yang cukup lama menurut gua untuk bisa diulur oleh Satar Les yang dimana sekarang akan menghadapi 2 pemain sekaligus dari FaZe Clan karena lagi satu pemain FaZe Clan sedari tadi terknockdown berhasil untuk di-revive untuk kedua kalinya sehingga FaZe Clan di sini lagi-lagi diungguli dari segi jumlah pemain, tapi kita berpindah menuju ke arah pergudangan karena Onzens masih berada di sana, masih nangkring di sana. Sementara waktu di sisi yang lainnya Satar Les setelah mendapatkan satu knockdown, dia pun terknockdown. Leonpang low HP harus menghadapi pemain-pemain dari tim FaZe Clan yang dimana berhasil untuk di-knockdownkan salah satunya oleh dirinya. Walaupun demikian, Leonpang last man standing karena rekan-rekan BTR yang lain tercicil satu persatu. Fight-nya tidak jadi dengan sangat baik. Dan ingat, FaZe Clan ini melakukan loot di bagian bootcamp gitu loh. Yang pasti lootingannya akan sangat banyak. Di kontes untuk melakukan fight dengan 2 orang atau 1 melawan 2, itu masih bisa mereka counter gitu loh. Dengan banyaknya loot yang mereka miliki, granat yang mereka miliki. Bahkan nade akan dilempar dari seorang Morman, bisa kecabut Leonpang. Bisa untuk bergerak sedikit, Leonpang juga cook sebuah nade. Dua-duanya cook, tidak ada tembakan yang terjadi dan Morman akhirnya mengakhiri perjalanan dari Bigetron. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu evaluasi besar ya, karena yang dilakukan itu tadi benar-benar tidak terlalu baik gua rasa dari Bigetron sendiri. Tapi masih banyak tim Indonesia lain, Talon bahkan sudah berhasil untuk masuk ke arah bagian tengah dari Pulau Alpha. Altrigo juga sudah bergerak melakukan strategi jaga jembatan, jaga bagian high ground yang biasa mereka lakukan. Sedangkan tim-tim Indonesia lain mungkin belum terlalu terlihat lagi, apalagi ada perbedaan drop zone di mana Boom Esport pindah ke arah bagian kanan bawah mengingat adanya Infinity dan Yudo Alliance yang bermain di bagian utara. Nah itu dia, karena kan biasanya Boom Esports itu di sekitaran Paradise juga kan. Nah apalagi dengan circle yang seperti ini sebenarnya advantage untuk mereka. Namun karena memang kampung halaman mereka berada di bagian utara sehingga itu tidak akan menyulitkan untuk Boom Esports rotasi. Dan sekarang kalian bisa lihat mereka sudah mulai touchdown di sekitaran Paradise. Walaupun demikian memang circle langsung away dari bagian Paradise tersebut langsung menuju ke arah Pulau Alpha. Dan ini akan menjadi menurut gue pedang bermata dua untuk tim-tim seperti Alter Ego dan juga Talon karena pasti bakalan ada migrasi massal yang dilakukan oleh tim-tim seperti Infinity, DX, Pygmy, Zerja, FaZe Clan dan juga Boom Esports dari bagian kanan. Dan untuk bisa mengantisipasi tadi ya kerugian yang mungkin bisa dihasilkan dengan tempat paling tengah, akhirnya banyak sekali tim-tim yang tadi disebutkan oleh Dona, yaitu Alter Ego, Talon, ini mereka merapat gitu loh. Karena kalau mereka split, oke, mungkin mendapatkan vision yang cukup luas, tapi akan berbahaya sekali. Sementara gue akan cerita sedikit di bagian map stream, ada gerakan yang menurut gue cukup luar biasa dilakukan oleh Vampire. Mereka berputar ke kiri banget pojok teman-teman sekalian, karena memang diuntungkan dengan Ruins, nggak lama-lama di jembatan, dan mungkin nanti bisa touchdown ya di bagian zonanya. Dan jembatan kali ini digunakan oleh Sam9 juga untuk masuk ke dalam zona ini yang tadi dikatakan oleh Dona akan banyak sekali rotasi, akan banyak sekali repositioning karena mereka butuh untuk masuk ke dalam zona yang ada di bagian Pulau Alpha. Seharusnya mungkin akan mencoba melakukan pengamatan terlebih dahulu, ada tembakan dari bagian kanan datang mungkin dari tim Xavier atau mungkin Boom Esport atau mungkin NKT juga bisa melakukan tembakan ke arah mereka. Dan ketika mereka masuk di dekat bootcamp masih ada FaZe Clan juga, oleh karenanya mereka berputar, mereka coba mungkin ke arah titik yang tidak ada player di sana. Ini adalah bukti salah satu tim yang memang mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sangat baik, melihat bagaimana behavior tim kebanyakan mengantisipasi datangnya tim-tim yang memang sudah ada di sana. Oleh karenanya mereka coba lewat jalur yang lain dalam Miska. Walaupun sebenarnya kalau ngomong-ngomong circle yang seperti ini patternnya agak lumayan jarang ya Jan, tapi mereka masih bisa untuk at least adaptasi dengan situasi dan juga kondisi yang terus berbeda di setiap kali kesempatannya. Sehingga well played untuk Zerja untuk saat ini atau tim-tim yang sekarang lagi pivot dalam segi rotasinya. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi soal Vampire, yang pengen gua tambahkan adalah mungkin salah satu keywordnya untuk menggambarkan bagaimana
bagaimana mereka rotasi adalah on time. Timing mereka tuh satisfying banget untuk bisa disaksikan atau bisa dilihat. Mereka tahu bagaimana caranya rotasi, kapan harus rotasi, jalur mana yang harus mereka tempuh juga. Sehingga mereka sekarang bisa untuk mendapatkan advantage dalam segi waktu dan juga tempat, space and time. Namun di sisi yang lainnya masih berada di bagian pulau seberang, masih ada tim Infinity juga yang akan coba untuk bersinggungan dengan Yudu Alliance. Apalagi Adik Luke akan coba untuk menginvestasikan 3 granat, tapi langsung di-cancel karena mendengar adanya satu vehicle yang dikendarai. Tapi ternyata Logan dengan mata elangnya dia berhasil untuk menumbang salah satu pemain dari Yudu Alliance. Masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan. Namun Jimmy, satu teammates dari Yudu Alliance sekarang lagi dalam keadaan kepayahan atau kesulitan karena ditembak-tembakin juga. Apalagi akan coba untuk dilakukan agresi atau langsung di-push oleh pemain-pemain dari Infinity guna untuk bisa nge-clearing area belakang mereka ini. Itu dia, dan kita tahu bersama yang tumbang bahkan seorang K-Luke atau Adik Luke yang merupakan pemain yang begitu penting untuk tim Yudu Alliance, mempunyai power yang begitu kuat. Ini membuat Infinity setelah melakukan sebuah ending, sepertinya mereka lebih percaya diri lagi. Lihat bagaimana Tiger X, ini dia player dari tim Sersia sebelumnya, saat ini bermain di bagian Infinity, sudah mulai meng-cook nade lagi. Akankah maju perlahan? 3 player sebenarnya dari Infinity ini udah mulai maju, dan bahkan ada flank dari bagian kiri, ditembaki oleh Gotun ini tadi memberikan damage yang cukup besar, tapi belum mampu menumbangkan satu lagi player dari Yudu Alliance. Nade dilempar, akhirnya tumbang sudah. 2 player tersisa dari Yudu Alliance, bahkan seorang Leon DZ, satu player dari Indonesia sudah sangat low. Boosting dilakukan, tapi player Infinity seperti tidak ada finishing dari movementnya. Olio memang dapat satu, namun advantage masih dimiliki oleh tim Infinity. Olio, posisi dia pun terkena blue zone, tapi Leon DZ dapatkan satu lagi. Keadaan berimbang kali ini, 2 melawan 2. Apakah bisa? Leon DZ langsung maju, menggunakan sebuah DBS, ada Molly juga. Lemparnya tapi salah, tapi Talon bertemu dengan Alter Ego dan juga Vampire. Tumbang satu persatu, balik ke Leon DZ lagi. Logan melakukan perlawanan, 2 sudah masih tumbang atau masih tumbang, satu di revive memang. Logan dengan DBS belum mendapatkan satu pun. Talon pun juga tumbang. Oh no, apa yang terjadi Nona Fiska? Ini nih, keser bau. Aduh. Tapi kita fokus terlebih dahulu teman-teman semuanya sebelum membahas hal tersebut lagi. Infinity versus Yudu Alliance is still happening karena mereka masih berada di bagian pinggiran zona sekali. Ini komitmen yang harus mereka selesaikan secepat mungkin. Now or never untuk mereka semuanya. Apalagi akan coba untuk diganggu juga oleh tim-tim yang lainnya. Namun di sisi yang lain, ini adalah pertengahan dari zona kita di Pulau Alpha. Sam9 bisa mendapatkan satu compound juga, walaupun tadi ada serangan-serangan yang masuk menuju ke arah mereka, tapi masih belum menjadi masalah besar untuk Sam9 sendiri. Namun di bagian ini adalah campnya dari Alter Ego sendiri. Mereka akan pesta di sini. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan Tiren yang ada di camp Alpha ini atau di Pulau Alpha ini. Dan dengan demikian tadi ada satu granat yang dilontarkan oleh seorang Rosemary, namun memang masih belum bisa membuahkan hasil apa-apa. Berpindah lagi menuju ke arah Yudu Alliance, di mana Yudu Alliance versus Infinity masih belum selesai. Udah didatangi ini dia yang tadi gua pengen mention, yakni NKT. Pinter banget NKT langsung masuk ke arah bagian lebih dalam lagi dan melakukan gatekeep kepada 2 tim kali ini. Mereka mau mengambil Pesta Pora, tapi Tourniquet dapatkan satu. The God kali ini tumbang, namun Infinity seluruh playernya pulang ke lobby. Dengan tembakan oleh Spider, Tan Moore pun juga tumbang. Banyak sekali tim-tim yang tidak bisa masuk dengan cepat ke dalam zona menjadi korban. Banyak tim-tim lain yang lebih cepat. FaZe Clan kali ini menang atas Bigetron. Mereka kembali menambah pundi-pundi eliminasi. Sersia yang lepas dari Alter Ego ditumbangkan satu persatu, bahkan sudah menjadi eliminasi yang kelima. Bagi tim FaZe Clan ada lobby juga yang ditumbangkan barusan yang terakhir. Mormon melakukan pengamatan ke arah bagian atas agar bisa masuk kompon, tapi ini akan sangat dekat kedua tim ini. Vehicle tidak bisa digunakan lagi. RNJ dan Erzim menjadi last 2 man standing, dan Vintores dibiarkan lewat. Tidak maksimal. Ada Nathan di Cook akan dilempar, namun jaraknya cukup jauh. Apakah mengenai dari Vintores meletup di sana? Vintores ternyata masih di luar dari kompon tersebut, Naviska. Ya, masih bisa selamat untuk saat ini, sehingga akan coba untuk nge-spam beberapa utility terakhir yang dimiliki. Nah, ini dia. Satu granat terakhir di tangan RNJ. Namun dia untuk saat ini masih akan menunggu saja momentum yang lebih perfect lagi untuk bisa melontarkan granat tersebut menuju ke arah lawan-lawannya di seberang sana. Dan selagi mereka melihat atau lihat-lihatan satu sama lain, bisa saja untuk digangguin dengan tim-tim yang lainnya pula. Tapi di sini akan coba untuk menunggu saja. Pintu dibuka, Vintores
dia melihat adanya pintu yang terbuka, langsung mempersiapkan jempolnya, ngetap, memberikan damage yang cukup signifikan menuju ke Horzi. Itu dia, walaupun tadi tidak ada jendela ya, sehingga tidak ada utility yang bisa dimasukkan karena bagian dari Searchia. Lihat bagaimana Morman sudah cook nade lagi, Vintorez juga sebelumnya. Mereka tidak bisa memasukkan granat hanya dari pintu bagian kanan. Ini dia, mungkin inilah momentum, akan di-cook sebuah nade lagi. Tapi sepertinya Molotov terlebih dahulu. Tapi Mela ternyata yang terkena granat dari seorang RNJ. Namun nade balasan dari seorang Vintorez membuat tumbang juga dari Searchia. Mela seperti tidak bisa diselamatkan, nade dilempar lagi karena bagian dalam. Damage besar memang diberikan. Morman, hati-hati api sendiri, boleh masuk ke bagian dalam dan DBS menjadi pengakhir karir dari tim Searchia di game kali ini dengan wiping out yang cukup baik. Sementara ada fight lagi di bagian utara, Hatin kali ini RRQ dengan tim Flash, net dilempar, ada damage yang cukup besar diberikan karena satu player tersebut keluar dari compound. Nerpeko melihat mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ending. Informasi diberikan, ini dia granat dari bagian belakang. First set sudah digunakan memang seorang Gosu, tapi low lagi. Player satu ini dicari oleh RRQ dan itu dia nade dari Asa yang membuat Gosu akhirnya tumbang dan dari tim Flash hanya menyisakan satu orang saja. Karena ada tim Vampire juga yang ngegangguin antara mereka berduanya. Karena memang Vampire yang sedari tadi masuk melalui jalur barat. Apalagi Tonike berhasil untuk mendapatkan satu nama menuju ke arah tim RRQ. Sementara waktu, karena tadi ada gangguan dari Vampire, tim Flash diberikan waktu secara indirectly untuk bisa melakukan reset situation terlebih dahulu. Namun ini dia, Rosemary the Goat literally di sini karena dia berada di atas sana udah bisa melihat adanya satu pemain dari Fast Clan berhasil untuk mendapatkan satu knockdown dan lihat betapa getolnya dia untuk bisa membuka vision menuju ke arah Vintorez, tapi apa daya Vintorez mengetahui langkah demi langkah dari Rosemary sehingga tembakan dialah yang lebih on point dan sangat disayangkan sebenarnya pemain-pemain dari Alter Ego yang lain masih membutuhkan waktu untuk bisa langsung menuju ke arah Rosemary untuk bisa menyelamatkannya, tapi ini dia waktunya ternyata on time, berhasil untuk membredet pemain terakhir dari Face Clan dan Alter Ego. 5 eliminasi poin masih bisa untuk nge-revive Rosemary. Untung ada Merado itu ya yang dimiliki oleh Alter Ego sehingga bisa cepat untuk melakukan sebuah regroup tadi. Kalau tidak ada sebuah kendaraan mungkin Rosemary sudah tidak akan bermain lagi di game kali ini. Tapi kita lihat bagaimana permainan kali ini sudah mulai bergerak lagi menuju ke arah bagian Boom Esports sebagai tim yang ada di bagian poros dari circle atau play zone. Dari Hatin pun sudah mulai terkikis tempatnya terutama untuk RRQ. Mereka butuh untuk bergerak dan ada Dingo Xavier. Lagi-lagi tim yang sejak minggu kedua tidak ikut huru-hara, tidak ikut peperangan, tidak butuh untuk eliminasi di awal-awal permainan. Namun mereka memfokuskan diri untuk berangkat ke dalam zona lebih dalam dan dapat tempat yang cukup enak dari NKT kali ini melakukan sebuah tembakan yang menurut gue terlalu terburu-buru dan untungnya poin tersebut menjadi milik Rex Regum Keon karena Mr. Joe tumbang di bagian belakang sana dan RRQ masih bisa untuk melakukan reset dan nantinya akan cukup berat karena akan berhadapan dengan Dingo Xavier. Itu kata Asa barusan, weh minggir CUK, minggir, minggir CUK. Itu dia, berani-berani nembak gua CUK, aduh. Aduh, temannya juga ngalangin tadi. Tapi anyway, dari tim NKT harus hengkang juga dari game ini di posisi yang ke-9. Di steal ya berarti? Di steal tadi, soalnya bukan RRQ, tapi gue agak-agak miss tadi untuk bisa melihat siapa yang bisa mendapatkan eliminasi tersebut. Tapi yang tidak miss adalah eliminasi yang dikantongi lagi dan lagi oleh Alter Ego karena mereka melihat adanya babi-babi yang lewat di depan mukanya, di depan muka Rosemary yang kayaknya Jan masih dengan posisi yang sama, tapi ternyata Nate giving the Nate menuju ke arah RRQ dan berhasil untuk dieksekusi seorang Snape dan hanya meninggalkan 3 pemain aja untuk RRQ. Ini yang gue katakan akan cukup sulit dan ini adalah Nate ya, satu player yang menggantikan Chua dan juga membuat Frankie tidak bermain kembali lagi untuk tim Xavier. Nate lempar, Nate ternyata beda ruangan. Ada para Jin yang menunggu juga, Asa mudah-mudahan bisa mendapatkan satu, Nerpeko dapatkan satu tapi Nerpeko juga tumbang Asa. Dan juga satu kawan yang lain harus cepat untuk melakukan sebuah bantuan, itu No Mercy. Nate akan dilempar ke Asa, masih berdansa dengan sebuah S12 tapi kalah dengan tembakan yang lagi-lagi diberikan oleh para Jin. Satu player yang sangat bersinar di Shine Like Diamond kali ini memberikan efek yang begitu besar bagi tim Dingo Xavier. Bahkan No Mercy dengan telatnya dia melakukan sebuah backup, tidak masuk ke arah compound ini, membuat Dingo Xavier berarti tidak terluka sedikit pun. Karena revive berhasil dilakukan, bahkan No Mercy dilempar granat oleh Vampire.
bisa bergerak. Tony K yang sekarang mungkin bisa menjadi sebuah masalah bagi tim RRQ. Akan adu granat dilempar dari masing-masing tim. Apakah menang RRQ atau justru dari Tony K? Belum ada knockdown yang diberikan, saling melempar molotov juga. No Mercy mau bergerak ke arah bagian depan Tony K. Di bagian kiri ada tim Dingo Xavier. Kesulitan akhirnya mencoba untuk bergerak juga, tapi ditembaki oleh Dingo Xavier dan Shadows. Atau seorang Vikoy berhasil untuk menutup mimpi dari RRQ. Tapi Tony K juga dapatkan seorang Shadows, Tunaviska. Wah, ini benar-benar bocil kematian versus bocil kematian juga ini. Apalagi tim-tim atau pemain-pemain yang benar-benar bersinar selama PMSL ini. Mereka bertatap muka satu sama lain dan Shadows harus hengkang dari game ini. Tapi di sisi yang lain ternyata Boom Esports bertegur sapa dengan tim Pikmi yang akan datang atau sudah datang dari bagian jembatan. Mereka melihat menuju ke arah Boom Esports, tapi kita fokus terlebih dahulu menuju ke arah Xavier kali ini yang betul-betul getol untuk bisa mengantongi eliminasi menuju ke arah lawannya, menambahkan eliminasi poin mereka untuk saat ini. Tapi kamera kita berpindah lagi menuju ke arah tim yang lain karena memang posisi dari banyak sekali tim, ada 3 at least di sini saling melihat satu sama lain dan bahkan gak cuma Gemini melihat ke arah Xavier, tapi Pikmi pun juga ikut campur atas fight tersebut. Keberanian Pikmi menghasilkan eliminasi dan menghasilkan at least securing top 4 position. Itu dia, tapi Dimzy overcome itu untuk melakukan M tadi membuat dia kira tereliminasi, membuat Pikmi hanya misalkan 2 orang. Rosemary juga di bagian atas tumbang dengan tembakan dari Sam Nam, itu gak ada balasan yang diberikan juga. Alpha menjadi satu player yang begitu penting di bagian tengah, bahkan dapatkan satu. Ini dia in-game leader yang luar biasa dengan pergerakan-pergerakannya. Luyo is the last man standing dari Sam9. Kalau Sam9 rata berarti 3 tim Indonesia ada untuk mencari winner-winner chicken leader. Luyo sudah mulai terpantau, itu dia hanya 1 peluru lagi. Luyo masih melompat ke bagian kanan dan rata juga oleh Hans for You dan Unstoppable untuk King Alter Ego. Dengan 11 eliminasi sudah dibukukan, mencari Pikmi kali ini Acul dan Jobrenki juga tumbang. Top 2 Boom Esports dan Alter Ego Ares, tapi Alpha sudah cook sebuah nade akan dilempar ke seorang Rezi. IGL melawan IGL meletup di sana dan ending